Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang proposal PKM PSH yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Gen Z dalam Menonton Pagelaran Wayang Kulit guna meningkatkan produktivitas seniman tradisional di Indonesia guna memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Next. Ya, eh, anggota kelompok 15 yang pertama ada Ilma Amira, NIM 14, Mana Nabila, NIM 049, dan Muhammad Fauzan Syabani, NIM 060. Next. Ini kami akan membahas bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, luaran penelitian, dan batasan penelitian. Ya, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kami meneliti topik ini. Next. Jadi, kesenian wayang merupakan warisan Indonesia yang telah diakui dunia. Buktinya apa? Pada 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan mahakarya dunia dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Selain itu, wayang juga diakui sebagai representatif budaya tak benda warisan manusia. Cerita wayang yang mengandung kearifan lokal, nilai-nilai dan ajaran kebijaksanaan, serta keluhuran budi pekerti sangat dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Wayang berfungsi sebagai salah satu sarana dalam mencapai kehidupan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kehidupan kota dan pemukiman yang berkelanjutan ini adalah salah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau yang biasa disebut dengan Sustainable Development Goals. Wayang merupakan media edukatif yang syarat akan ilmu pengetahuan. Wayang juga merupakan sarana sosialisasi yang efisien dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai macam bidang. Hal ini dikarenakan karakteristik cerita wayang yang sesuai dengan tatanan sosial masyarakat di Indonesia, sehingga pengaruhnya lebih mudah diterima di masyarakat. Oleh karena itu, kesenian wayang menjadi khasanah budaya Indonesia yang wajib untuk dilestarikan. Next. Indonesia memiliki jenis wayang yang beraneka ragam. Jenis-jenis wayang ini biasanya dibedakan berdasarkan bentuk visual wayang, bahan yang digunakan, dan proses pembuatannya. Keragaman wayang disebabkan karena perkembangan zaman. Salah satu jenis wayang yang paling terkenal adalah wayang kulit. Wayang kulit berkembang luas terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tokoh-tokoh dalam wayang kulit biasanya diangkat dari hasil modifikasi kisah-kisah klasik seperti Ramayana dan Mahabharata. Namun, tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa pertunjukan wayang kulit membawakan cerita dan tokoh lain yang menarik. Next. Dunia seni wayang kulit di Indonesia kini menghadapi problem yang serius. Problem tersebut bukan terkait dengan jumlah senimannya, melainkan jumlah penonton dan peminatnya yang kian lama kian menyusut. Menurut Hendro, 28% penonton wayang berusia di atas 50 tahun. Angka ini tentu akan terus merosot apabila arus globalisasi terus memudarkan eksistensi budaya-budaya lokal. Gen Z, yang merupakan generasi yang terdekat dengan arus globalisasi, sangat terkena dampaknya. Minat Gen Z dalam menonton pertunjukan wayang sangatlah minim karena kurangnya kepedulian dan pemahaman akan pentingnya pelestarian budaya lokal. Next. Merosotnya minat masyarakat pada kesenian tradisional membuat para seniman tradisional semakin tersisih secara struktural maupun kultural. Pendapatan seniman tradisional sangatlah kecil di era ekonomi kreatif. Pandemi COVID-19 memperkeruh suasana ini dengan memperlakukan batasan-batasan dalam mengadakan pagelaran. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilman Farid mengatakan, ada 58.000 seniman yang tercatat membutuhkan bantuan dana selama pandemi, termasuk di dalamnya para seniman tradisional yang menggantungkan hidupnya hanya pada seni pertunjukan. Oleh karenanya,
Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, upaya pelestarian wayang kulit memerlukan inovasi yang tepat dan efisien. Next. Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Soklihatun Nikmah pada tahun 2016, telah membahas faktor yang telah mempengaruhi minat generasi muda di Desa Lemah Ireng di Semarang terhadap pertunjukan wayang kulit. Namun, penelitian ini hanya sebatas kajian deskriptif tanpa adanya analisis yang jelas terhadap variabel-variabelnya. Oleh sebab itu, peneliti menawarkan sebuah penelitian kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit serta membuat permodelannya. Peneliti berdasarkan aspek-aspek yang diteliti pada aspek AIO, yaitu Activity, Interest, and Opinion, sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Renald Kasali pada tahun 1998 dalam mengklasifikasikan konsumen atau pengunjung. Faktor-faktor yang diajukan sebagai variabel kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner untuk diidentifikasi signifikansi pengaruhnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya didapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama ada apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit. Yang kedua, bagaimana bentuk permodelan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit. Yang ketiga, apa saran yang tepat untuk meningkatkan minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit sehingga produktivitas seniman tradisional di Indonesia juga meningkat. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang telah kami paparkan, didapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit. Yang kedua, membentuk suatu permodelan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit. Yang ketiga, menyusun saran yang tepat untuk meningkatkan minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit sehingga produktivitas seniman tradisional di Indonesia juga meningkat. Next. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat bagi peneliti dan manfaat bagi Gen Z. Next. Yang pertama adalah manfaat penelitian bagi peneliti, ada 3, yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit. Yang kedua adalah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar penelitian sejenis atau yang relevan. Yang ketiga, ada hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Next. Selanjutnya adalah manfaat penelitian bagi Gen Z. Ada 3 juga. Yang pertama adalah memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pagelaran wayang kulit. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta akan budaya Indonesia, salah satunya wayang kulit. Dan yang ketiga adalah meningkatkan rasa kepedulian terhadap para seniman tradisional di Indonesia. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi pemerintah. Yang pertama ada hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam upaya melestarikan budaya Indonesia. Dan yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan para seniman tradisional di Indonesia. Next. Selanjutnya ada luaran penelitian. Next. Luaran penelitian dalam penelitian ini adalah sebuah publikasi jurnal ilmiah terakreditasi yang juga dapat dipresentasikan dalam seminar, sehingga penelitian ini dapat memberikan informasi untuk masyarakat, terutama Gen Z, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya Indonesia dan para senimannya. Next. Next. Selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan penelitian sendiri adalah batas penelitian dalam penelitian ini terletak pada lokasi pelaksanaan studi kasus. Studi kasus hanya dilaksanakan pada Provinsi Jawa Timur. Next.
Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.